Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, agak menarik juga ternyata ya. Ini bukan satu dua kali ya Bu Risma sujud di depan orang begitu. Dan hari ini ya orang akan berspekulasi ada apa kok masih sujud-sujud seperti ini begitu kan. Jangan-jangan ini pencitraan atau apa, wallahu alam begitu kan. Risma sujud di depan guru SLB Bandung saat ditagih janji hibah lahan. Padahal ini ditagih janjinya begitu kan. Mungkin tidak terrealisasi atau apa, akhirnya Risma sujud begitu kan. Wah, ya kelihatan sekali begitu kan. Ya walaupun pada akhirnya tujuannya baik, tapi di satu sisi ya di era sekarang demokrasi kita sujud-sujud seperti ini ya malah ditertawakan begitu kan. Kalau di Korea begitu kan, di berbagai daerah ya, di negara-negara lain ya, kesalahan saja itu bisa memundurkan diri begitu kan. Janji ya tidak ditepatin bisa memundurkan diri ya pejabat-pejabat negaranya begitu. Kenapa di Indonesia tidak? Ya wallahu alam begitu. Malah Indonesia menjadi semakin jadi begitu kan. Ada apa begitu. Tapi mari kita lihat ya beritanya seperti ini. Ini komentar-komentarnya. Risma sujud di depan guru SLB Bandung saat ditagih janji hibah lahannya. Wow, ada apa begitu? Sabar Bu Risma, itu memang ya hati mulianya sampai bersujud untuk meminta maaf ya begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa hal-hal seperti ini ya orang-orang akan menjadi tertawa dengan hal-hal seperti itu begitu kan. Ya mending lebih baik nangis aja begitu kan ya. Lebay nggak sih? Ini banyak yang mengkritik mereka begitu. By the way, pejabat di Korea, Jepang ya dibilang gimana sih kamu ngilep uang yang bayar segitu? Itu mundur begitu. Kesalahan administrasi saja mundur begitu. Apalagi kalau bangsa kita ya ya semakin jadi rangkap jabatan sana sini begitu. Jadi menunjukkan bahwa apa yang selama ini dilakukan ya pada akhirnya orang-orang tidak percaya begitu walaupun itu tujuannya baik begitu kan. Sudah ilfil ini dengan hal-hal seperti ini. Punya kekuatan dan kekuasaan malah sujud seakan tak berdaya. Banyak sekali begitu ya. Kalau minta maaf, nangis-nangis ya boleh-boleh aja begitu kan. Kenapa tidak realisasi? Itu yang menjadi faktor utama begitu. Ada apa begitu? Kalau di Jepang pejabat yang gagal cukup membungkukkan badan dan mundur dari jabatannya. Di Indonesia sampai sujud ke makhluk ya, tapi nggak mau mundur. Ini menjadi catatan penting kepada demokrasi kita, apa yang sebenarnya terjadi begitu kan. Sujud kok sama manusia sampai segitukah dia buat pencitraan? Ini banyak ditanya tanggung jawab malah minta simpati. Aneh gak lihat ginian? Iya betul begitu kan. Padahal ya ditagih simpatinya janjinya begitu kan. Lalu kemudian kenapa orang-orang di situ ya aneh juga ngelihat ginian begitu. Tetapi ini kan apa ya, menarik simpati itu bukan cara-cara seperti ini begitu, atau walaupun niatnya baik begitu kan, rasa empati kepada seseorang ya, rasa minta maafnya, tapi bukan seperti itu, sujud-sujud seperti itu begitu. Itukah perlunya ke pengajian? Sujud kepada manusia itu haram, lagian itu bukan solusi. Apa sih sebenarnya ini? Like ya presiden, like minister, janji-janji lalu diingkari dengan sekian lama. Banyak alasan kok. Ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu. Ada pro dan ada kontra. Tetapi ya Bu Risma menjadi wali kota sering sujud-sujud seperti itu begitu. Walaupun tujuannya baik, tapi rasa empati sekarang itu kepada masyarakat seolah-olah ada apa begitu kan. Sudah tidak biasa lagi dengan hal-hal seperti itu begitu kan. Ya pejabat mah bebas obrol janji, soal di tempatnya atau enggak terserah. Dia kan kayaknya bos, janjinya banyak banget. Banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan. Dia yang janji, dia yang ingkar, bayar dengan sujud. Mereka enggak butuh itu, butuh Anda realisasikan janji. Jangan ajari mereka tentang mendidik anak-anak SLB. Mungkin mereka lebih tahu sulitnya, pasti dilakukan untuk anak-anaknya. Jadi orang-orang ini perlu pendampingan, tapi janji tetap harus ditepati Bu. Ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan. Tetapi inilah tujuan baik dari Bu Risma, tapi ya tanggapan dari masyarakat seolah-olah itu sebuah pencitraan begitu kan. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Risma sujud di depan guru SLB Bandung saat ditagih janji hibah lahan. Ini dikutip dari CNN Indonesia ya. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mendadak bersujud di hadapan salah satu pengajar SLB Negeri A Pajajaran Kota Bandung ya, Jawa Barat ya pada hari Selasa. Aksi menteri yang kerap disapa Risma itu dilakukan saat didesak jajaran pengajar di SLB tersebut aneh atas janjinya soal hibah lahan.
Bahkan aksi sujud Risma itu dilakukan ketika seorang pengajar yang juga menyandang disabilitas tunanetra ya berbicara soal alasan mereka menagih janji hibah lahan. Pengajar itu menegaskan perjuangan yang mereka lakukan bukan untuk kepentingan mereka masing-masing. Ya wajar kalau sudah punya janji seperti itu harus ditepatin, bukan sujud-sujud seperti ini begitu kan. Kita juga bukan untuk kepentingan pribadi, Bu, ujar pengajar itu. Makanya, Bu, kata saya kita berbagi, ujar Risma. Tapi tolong direalisasikan janji hibah lahan, kata pengajar itu. Saya sujud ya, ujar Risma langsung sujud ke kaki pengajar. Apa yang terjadi selama ini ya ini. Setelah itu Risma pun langsung dibangkitkan salah satu staf Kementerian Sosial yang mendampingi kunjungan kerjanya. Sementara itu pengajar itu terus berbicara. Jangan begitu, Bu, kata pengajar itu. Bukan sepertinya ini maksudnya, tambahnya sambil menangis. Ibu dengerin, tadi saya bilang ini saya disaksikan Gusti Allah, timbal Risma. Suasana semakin panas tatkala pengajar bernama Tri ya kembali berbicara soal hibah. Kami pikir ya anak-anak, ucap pengajar bernama Tri. Sama timpal balik. Bahkan ya pembicaraan tanpa titik temu soal janji hibah lahan. Risma lantas meminta agar pihak sekolah jangan hanya memikirkan terkait hibah, tapi harus pikirkan setelah siswa lulus mereka harus bekerja apa dan di mana. Risma meminta kawasan Wiyata Guna itu diharapkan bisa dimanfaatkan seluruhnya oleh para penyandang disabilitas. Ya, pada hakikatnya apa yang terjadi ya ketika diminta janjinya dana hibahnya begitu kan, akhirnya Bu Risma sujud begitu kan. Ya mungkin ya tidak bisa untuk diberikan itu, dan akhirnya dia mengatakan apa, seluruh ya di Wiyataguna itu diharapkan bisa memanfaatkan seluruh oleh penyandang disabilitas. Setelah penjelasan panjang lebar Risma itu masih ada yang menyanggah pernyataan menteri itu. Ya, Risma pun meminta kepala sekolah untuk ikut menjelaskan dan menenangkan suasana. Bu Menteri ya sama layani masyarakat, begitupun saya sebagai kepala sekolah, kata kepala sekolah SLB Negeri A Pejajaran Kota Badung Kuntara. Ya, seolah-olah ini menjadi tertawaan begitu kan. Ya, pada hakikatnya masyarakat Indonesia sudah tahu seperti apa sebenarnya begitu. Walaupun tujuannya baik Bu Risma, tapi pada hakikatnya orang-orang hal seperti ini tidak begitu simpati begitu kan. Karena dianggap sebuah pencitraan, ya janji tidak ditepati, akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu begitu kan. Bahkan Bu, saya sudah sujud Bu, Ibu mau saya sujud lagi. Saya nggak masalah Bu, ujar Risma. Ngapain kita harus sujud begitu kan? Ya. Ada apa begitu kan? Risma pun meminta kepala para pihak SLB itu agar tak mempersoalkan perihal janji hibah lahan, tapi memikirkan para siswa di sana ketika lulus akan disalurkan kemana. Pak, dengerin saya, anak-anak ini untuk mendapat kerjaan supaya setelah selesai bisa bekerja sendiri, bukan untuk kepentingan Kementerian Sosial. Coba Pak lihat itu, saya kerja semua anak-anak disabilitas, mereka bisa sekolah, tapi kalau enggak bekerja gimana ini? Salah satu pengajar perempuan menimpal kembali pernyataan Risma, tapi pendidikan yang diutamakan, Bu, timbal pengajar perempuan itu. Berbicara itu tak ada titik temu dan Risma pun meninggalkan SLB itu lalu bergegas ke Aula Wiyataguna untuk menghadiri acara pemberian bantuan sosial Bansos dari Kementerian Sosial kepada penerima manfaat. Akhirnya tidak menemukan titik temu di situ begitu. Apa yang terjadi ya? Yang terjadi adalah ini, Kepala Sekolah SLB Negeri A Pejajaran Kota Bandung Kuntara mengatakan jajaran menagih Risma karena sebelumnya menteri itu ya pernah menjanjikan bakal menghibahkan tanah milik Kementerian Sosial itu. Sebetulnya teman-teman ya, kami perjuangan sudah lama terkait status lahan yang kita tuntut terkait ya, terakhir janji Bu Risma akan menghibahkan ada 1.600 meter persegi sekian ya lokasi di sini, kata Gun. Bahkan disinggung terkait dengan dengan apakah hibah itu sudah direalisasikan, Gun menegaskan belum, ia pun tidak mengerti apa alasannya. Ya, menurut saya pribadi kan sudah ketahuan ternyata hari ini begitu kan, hanya banyak janji tidak terrealisasi begitu. Kurang paham Bu Menteri dan sudah berstatement belum ada realisasi janji hibah lahan. Bahkan menurut Gun, bangunan SBL itu sudah seluruh mengalami kerusakan sehingga bangunan harus segera diperbaiki. Kita ingin tindakan ya tingkatannya layanan infrastruktur dari tahun 1900
1901 belum terjadi pembangunan. Hampir semua ya kelas rusak, PUPR sudah jelaskan ini sudah tidak layak untuk digunakan. Akhirnya saya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan tapi nggak bisa karena status lahan. Gun menjelaskan hibah harus segera dilakukan, tujuannya agar standar pelayanan terhadap para siswa bisa dipenuhi. Harus sesuai dengan standar pelayanan minimal sampai yang harus dilaksanakan SMP, SPM yang harus dilakukan. Bahkan apakah beliau paham ya bahwa minimal lahan yang kita butuhkan misalnya 10.000 meter persegi, sedangkan kita 1.600 meter persegi. Gimana mau layak untuk menuju mutu pendidikan yang layak, kata Gun. Ini banyak yang bersujud begitu kan, Bu Risma begitu kan. Tetapi awal mulanya perdebatan Risma dengan pengajar SB ini banyak sekali, luar biasa perdebatannya, sehingga ujung-ujungnya ya ditagih janjinya begitu. Kemana janjinya ya? Kebanyakan janji akhirnya tidak terrealisasi. Setelah diminta janjinya malah sujud seperti ini begitu, seakan-akan mengalih pengalihan begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.